Kita ini harus sadar bahwa politik di Indonesia itu jahat dan kotor. Politik, taktik, dan licik. Itulah yang sering dirasakan rakyat ketika janji manis saat pemilu berubah jadi sikap anti kritik setelah kekuasaan diraih. Saat kampanye, rakyat dipeluk, didatangi ke pasar-pasar, disalami di gang sempit. Suara rakyat disebut paling penting, tapi setelah kursi kekuasaan didapat, semuanya berubah. Rakyat yang dulu dipuji justru sering dilupakan, keluhan dianggap gangguan dan kritik dianggap serangan. Bahkan ada yang dicap provokator, pembenci sampai dianggap makar hanya karena berani mempertanyakan kebijakan. Terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Kekuasaan seharusnya mendengar, bukan membungkam. Karena pemimpin dipilih bukan untuk dipuja tanpa salah, tetapi untuk diawasi agar tidak menyimpang dari amanah rakyat. Yang paling berbahaya bukan rakyat yang kritis. Yang berbahaya adalah ketika penguasa merasa dirinya selalu benar dan mulai alergi terhadap suara rakyat sendiri. Rakyat bukan alat politik 5 tahunan. Rakyat bukan sekadar angka suara di kotak pemilu. Rakyat adalah pemilik sah negeri ini. Dan sejarah selalu menunjukkan ketika kritik dibungkam, ketika ketakutan dipelihara, dan ketika kekuasaan mulai anti terhadap suara rakyat, maka demokrasi perlahan kehilangan maknanya. Kita ini harus sadar bahwa politik di Indonesia itu jahat dan kotor. Kotornya di mana? Kotornya itu sistemnya monopoli, ya, sistemnya nepotisme, koruptor, paling mayoritas atau dominasi di dalam, sistemnya juga tidak transparan, dan sentralistik. Nah, tapi yang paling bahaya dari itu adalah pejabat-pejabatnya tidak kredibel dan miskin integritas. Pertanyaannya jahatnya di mana? Ya, jahatnya itu tidak mau dikritik. Ya, kalau dikritik, yang pengkritiknya dianiaya, ya, diancam, ya, dan kalau rakyat yang berbeda pandangan itu dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai kelompok yang tidak suka dengan pemerintahan. Itu jahatnya di situ. Tapi ada yang lebih jahat lagi. Yang lebih jahatnya lagi itu pemilunya curang. Pemilu itu hanya akal-akalan, ya, akal-akalan elit yang merancang pemilu curang untuk menjadi lompatan mendapatkan legitimasi berkuasa. Dan dalam pemilu rakyat itu hanya jadi objek saja, ya, bukan subjek, objek yang dibutuhkan ketika pemilu. Nah, begitu mereka berkuasa, rakyat tidak penting lagi. Janji-janji yang disampaikan di pemilu itu ketika kita koreksi ketika dia berkuasa atau ketika dia menjadi presiden, itu kemudian kita dianggap tidak suka pemerintahan, kita ini nggak mau tenang, kita nggak mau lihat bangsa ini maju, kita ini nggak mau bekerja sama dengan pemerintah. Jadi itu jahatnya tuh. Jadi kita ingin sebetulnya pemerintahan sebuah negara itu harus basisnya itu transparansi, akuntabilitas, keadilan, ya. Dan itu sebetulnya ruh daripada Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia itu tidak pernah mencita-citakan dirinya sebagai sebuah negara yang monarki, yang basisnya kerajaan. Dan sejak dulu kita menolak gaya kepemimpinan raja. Nah, kalau kita setuju dari dulu, ya Indonesia ini mayoritas basisnya kerajaan. Kenapa kita nggak sepakat Indonesia menjadi sebuah negara kerajaan saja? Justru kita tidak mau Indonesia menjadi negara kerajaan, maka kita memilih demokrasi sebagai cara untuk kita membangun check and balances. Kan begitu. Jadi kalau kemudian budaya kritik itu ingin dibungkam dengan gaya diteror, diancam dan segala macam, atau rakyat yang berbeda dianggap musuh, itu artinya negara tidak dalam keadaan baik-baik saja.